Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nama saya Muhammad Zidan Taufiki, nomor induk mahasiswa 2002 0311110039. Di sini akan menerangkan tentang eksekusi, yang mana ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Hukum Acara Perdata. Baik, langsung saja kita mulai pembahasannya tentang eksekusi. Nah, eksekusi ini artinya apa? Nah, eksekusi ini adalah pelaksanaan secara resmi suatu putusan, putusan dari pengadilan di bawah pimpinan ketua pengadilan. Jadi, yang memerintahkan untuk pelaksanaan eksekusi ini adalah pimpinan dari ketua pengadilan tersebut. Kemudian kita akan membahas tentang tujuan eksekusi. Tujuan dari eksekusi ini adalah eh, melaksanakan putusan sebagaimana bentuk pemenuhan prestasi. Jadi putusan pengadilan pada akhirnya menjadi suatu yang dipaksakan karena pihak yang kalah tidak mau mematuhi dengan sukarela. Misalnya dalam wan prestasi, seperti perkara wan prestasi, yang mana salah satu pihak ini ingkar janji, maka di akhir putusan dari putusan hakim tersebut akan memerintahkan untuk pihak yang prestasi melakukan misal mengembalikan apa yang sudah dilanggarnya atau yang diciderai janjinya, dan juga maka dari itu harus dilakukanlah eksekusi ini. Yang ada di bawah, eksekusi bertujuan untuk melaksanakan putusan sebagai bentuk pemenuhan prestasi. Nah, kemudian dasar hukum tentang eksekusi sendiri ini ada dalam beberapa pasal ya. Yang pertama yaitu pasal 209 sampai pasal 258 RBG. Dalam RBG dan juga HIR ini, di HIR pasal 196 hingga pasal 224. Kemudian dalam RV pasal 1033. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan dalam pasal 36 ayat 3 dan juga 4, yang mana keseluruhan pasal-pasal tersebut itu membahas tentang eksekusi. Nah, kemudian kita akan membahas tentang asas-asas eksekusi. Nah, apa saja asas-asas eksekusi tersebut? Ini ada 4, yaitu menjalankan putusan yang berkekuatan hukum tetap, kemudian putusan tidak dijalankan secara sukarela, kemudian putusan yang dapat dieksekusi bersifat kondemnator, kemudian eksekusi atas perintah dan di bawah ketua pengadilan. Jadi yang pertama, menjalankan putusan yang berkekuatan hukum. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya adanya eksekusi ini adalah sebagai pemenuhan dari sebuah prestasi yang memang harus dikerjakan seharusnya, yang seperti contoh one prestasi tadi, karena adanya putusan hakim yang mengharuskan untuk eksekusi, maka pihak yang melakukan kesalahan atau yang kalah harus melakukan apa yang diperintahkan dalam putusan tersebut. Kemudian putusan tidak dijalankan secara sukarela. Nah, eksekusi ini pastinya tidak dijalankan secara sukarela oleh yang kalah dalam persidangan, karena pada dasarnya eksekusi ini memang harus dijalankan dan wajib dijalankan oleh yang kalah dalam sebuah persidangan dan dijelaskan dan ditetapkan dalam putusan tersebut. Nah, putusan yang dapat dieksekusi bersifat kondemnator seperti jenis putusan yang sudah ada di video sebelumnya. Kemudian ada eksekusi atas perintah dan di bawah ketua pengadilan. Jadi perintah eksekusi itu ada di bawah ada di bawah perintah ketua pengadilan. Kemudian, nah ini ada menjalankan isi putusan. Dalam menjalankan isi putusan, yang mana itu terdapat eksekusi, perintah eksekusi itu ada dua macam. Yang pertama, secara sukarela dan secara paksa. Jika secara sukarela, berarti yang diperintahkan untuk dieksekusi itu melakukan eksekusinya itu dengan sukarela. Misalnya, seseorang melakukan prestasi terhadap orang lain. Nah, kemudian dia kalah dalam persidangan.
Kemudian dia diperintahkan untuk melakukan prestasinya secara benar yang seharusnya dilakukan. Jika dia melakukannya secara sukarela, maka sah-sah saja. Nah, jika dia tidak melakukan dalam kurun waktu yang sudah ditentukan, maka akan dilaksanakan eksekusi yang benar-benar memaksa pihak tersebut untuk melaksanakan prestasinya. Jadi seperti itu. Jadi ada dua cara untuk menjalankan si putusan, yaitu dengan sukarela dan juga dengan dipaksa. Nah, kemudian ini ada proses eksekusi. Ada permohonan. Nah, permohonan ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri oleh pihak yang menang dalam persidangan. Kemudian dilakukan pemanggilan yang dilakukan oleh KPN serta memberikan enmening atau peringatan kepada tergugat untuk melaksanakan isi putusan pengadilan dalam 8 hari sejak teguran diberikan. Jadi KPN memanggil dan juga memberikan peringatan kepada yang tergugat atau yang kalah dalam persidangan tersebut untuk melaksanakan isi putusan pengadilan dalam 8 hari kerja. Kemudian perintah eksekusi dapat dilanjutkan ke dalam tahap ini ketika peringatan diabaikan, kemudian keluar surat penetapan perintah eksekusi. Nah, ketika sudah dipanggil dan juga sudah diberi surat peringatan atau enmening kepada yang tergugat atau yang kalah dalam persidangan, kemudian dilanjutkan peringatan. Kemudian dilanjutkan ke eksekusi yang mana eh, yang mana perintah eksekusi ini dikeluarkan jika si tergugat tidak melakukan peringatan tersebut atau tidak melakukan atau melaksanakan putusan pengadilan tersebut dalam hari yang dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Kemudian dikeluarkanlah surat penetapan perintah eksekusi, kemudian bisa dieksekusi. Nah, ini pelaksanaan eksekusi. Perintah eksekusi oleh ketua pengadilan dalam bentuk surat penetapan. Kemudian pelaksana ialah panitera oleh jurusita dan dibantu oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Kemudian memerintahkan panitera atau jurusita dan dibantu oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Kemudian memerintahkan panitera atau jurusita untuk melakukan pembebanan sita. Kemudian pejabat yang melakukan eksekusi membuat berita acara eksekusi. Jadi untuk pelaksanaan eksekusi seperti itu. Nah, ini ada eksekutorial baselak. Nah, ini bertujuan apa? Yang pertama adalah agar terjadi penyitaan terhadap barang yang tidak tetap dan barang tetap jika tidak cukup. Kemudian eksekutorial baselak otomatis sebagai lanjutan juga dari konservator baselak atau sita jaminan. Kemudian proses lanjutan ialah penjualan lelang atas barang-barang yang telah disita. Jadi itu mengenai tujuan dari eksekutorial baselak atau eksekusi. Nah, jenis-jenis eksekusi tersendiri ini ada 3. Yang pertama yaitu eksekusi membayar sejumlah uang. Yang kedua, eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan. Yang ketiga adalah eksekusi real. Nah, sebelumnya eksekusi untuk membayar sejumlah uang ini contohnya misalnya adalah eksekusi untuk membayar sejumlah uang yang mana dalam seperti kasus bank prestasi misalnya dia ingkar tidak memberikan hak pihak pertama atau pihak pemohon, penggugat misalnya. Kemudian dia kalah dalam persidangan sehingga dia diperintahkan oleh dalam putusan pengadilan tersebut untuk membayar sejumlah uang yang memang itu adalah haknya pihak terpenggugat. Seperti itu. Untuk eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan, misalnya ada yang melakukan prestasi juga, yang mana pihak tergugat ini tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan olehnya karena memang sudah menjadi tugasnya. Sehingga dalam putusan pengadilan dia diperintahkan untuk melakukan suatu perbuatan tersebut. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai eksekusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.